Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iftitah, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2, kelas Bahasa Indonesia 1. Di sini saya dan teman-teman kelompok audiovisual akan membahas tentang pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk mengetahui, memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Sedangkan menurut KBBI, pembelajaran diferensiasi adalah proses atau filosofi untuk mengajar efektif dengan memberi beragam cara untuk memahami informasi baru bagi setiap siswa dalam komunitas ruang kelas yang beraneka ragam. Jadi, pembelajaran diferensiasi adalah proses usaha untuk memahami dan mengakomodir kebutuhan belajar individu setiap murid. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Jarhila Dewi Anjani. Saya akan membawakan materi tentang ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran diferensiasi. Ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran diferensiasi yaitu yang pertama, lingkungan belajar mengundang peserta didik untuk belajar. Yang kedua, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, terdapat penilaian berkelanjutan. Yang keempat, guru menanggapi atau merespons kurikulum belajar peserta didik. Dan yang terakhir, kelima, manajemen kelas yang efektif. Hai, perkenalkan, nama saya Andi Ira Lestari. Saya akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya yang mengenai definisi pembelajaran diferensiasi. Saya akan melanjutkan materi dengan contoh keragaman anak di kelas atau contoh keragaman peserta didik di dalam kelas. Nah, yang akan saya jelaskan ada dua contoh keragaman. Yang pertama, faktor inteligensi atau kecerdasan. Faktor inteligensi ini merupakan keahlian memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Contohnya, contoh kecilnya, dalam suatu kelas, pasti setiap kecerdasan atau inteligensi setiap peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang di atas rata-rata, ada yang standar, atau ada yang di bawah rata-rata. Nah, kita dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan berdasarkan kemampuan anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah kepribadian. Nah, kepribadian ini adalah keseluruhan sikap, perasaan, ataupun ekspresi dan temperamen seseorang dalam bersikap. Contohnya dalam kelas yaitu sikap dari satu orang anak dengan yang lainnya itu tentu berbeda-beda. Ada yang cenderung introvert, ada yang cenderung ekstrovert. Nah, seorang pendidik tentu melihat hal tersebut untuk mengklasifikasikan contoh keragaman anak di dalam kelas tersebut. Halo, nama saya Anissa. Saya akan melanjutkan materi terkait contoh keragaman anak di kelas. Seperti yang dikatakan rekan saya tadi, Andi Ira Lestari, ada dua karakteristik yang disebutkan mengenai keragaman anak di kelas, yaitu dilihat dari kepribadian dan pengetahuannya. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat dari status sosial dan latar belakang keluarganya. Seperti yang kita ketahui, setiap peserta didik itu berbeda-beda sukunya, agamanya, rasnya, kemudian berbeda-beda juga dia suasana dalam rumahnya bagaimana, keluarganya bagaimana, latar belakang keluarganya bagaimana. Nah, sebagai pendidik, kita juga harus melihat hal-hal itu. Tidak hanya mengenai kemampuan siswanya, kita lihat bagaimana siswanya, apakah dia cerdas atau dia kurang memahami. Nah, kita juga harus melihat dari sisi sosialisasinya, dari sosialnya, dari kulturalnya, dari agamanya. Terkait keragaman itu, saya juga terinspirasi dari perkataan dari Ki Hajar Dewantara mengenai anak-anak tumbuh dan hidup sesuai dengan kodratnya sendiri. Nah, pendidik itu hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kembangnya kodrat ini. Jadi artinya setiap anak itu berbeda-beda karakteristiknya. Bagaimana seorang pendidik itu yang baik adalah yang melihat secara keseluruhan, bukan hanya dari segi kemampuannya, tetapi juga dari segi kulturalnya, status sosialnya. Apakah dia harus yang menjalani metode seperti ini, menjalani metode seperti A, B, dan C, seperti itu. Jadi terkait dengan keragaman anak di kelas, kita bisa melihat perbedaan yang beraneka ragam. Baik itu karena berbeda agamanya, baik itu berbeda sukunya, bangsanya, dan yang lain-lain. Intinya sebagai pendidik yang profesional adalah kita tidak hanya melihat dari segi pengetahuannya atau kemampuannya, tetapi juga dari segi sosialisasinya.
Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Jadi saya akan melanjutkan tentang materi teori yang mendukung paradigma pembelajaran diferensiasi. Jadi menurut Atik Siti Maryam tahun 2021, setidaknya ada 3 paradigma yang mendukung pembelajaran ini. Yang pertama adalah diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, untuk penjabarannya yang pertama adalah diferensiasi konten, yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah kesiapan terhadap materi, minat siswa, artinya siswa diberi kesempatan lebih untuk aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah membuat pemetaan belajar. Kemudian untuk penjelasan tentang diferensiasi proses, yang ada 6 yang mencakup hal ini. Yang pertama yaitu kegiatan yang berjenjang, artinya adanya pemahaman yang sama terhadap materi yang akan diajarkan, melihat dengan tetap memperhatikan tantangan yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan pertanyaan pemandu atau pemantik untuk melihat sampai sejauh mana siswa tersebut bisa berkontribusi dalam tatap muka itu. Yang ketiga adalah membuat agenda individual. Nah, agenda individual ini seperti tugas di kelas atau tugas di rumah. Kemudian yang keempat adalah membantu siswa yang mengalami kesulitan. Artinya kita sebagai seorang guru tetap adanya pendampingan ke siswa yang mengalami kesulitan dalam proses pemahaman pembelajaran. Yang kelima adalah mengembangkan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Artinya setiap siswa pasti memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Kemudian yang keenam adalah mengklasifikasi kelompok sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka. Kemudian yang ketiga tentang penjelasan diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini adalah pembuatan, artinya ada sesuatu pembuatan yang menghasilkan sesuatu, entah itu adalah sebuah tulisan, sebuah hasil tes, entah itu pertunjukan, presentasi, dan pidato. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa adanya 3 paradigma yang mendukung pembelajaran diferensiasi. Yang pertama itu konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Nah, inilah yang menjadi teori dasar, teori yang diketahui untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi terima kasih kami dari kelompok audio telah menjelaskan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan tentang materi pembelajaran diferensiasi dari kelompok 5, yaitu kelompok audio visual.